Oh, berenang juga. Berenang. Berenang. Hai teman-teman, di video kali ini saya kembali berburu ikan di spot yang sudah cukup sering saya datangi. Buat kalian yang selalu ngikutin petualangan saya, pastinya sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Spot ini memang sederhana, tapi sering menyimpan kejutan. Saya memulai perburuan dari titik ini, di sisi sungai yang dipenuhi rerumputan. Tanpa berlama-lama, saya langsung menyelam dan mulai meraba sela-sela akar rumput di dalam air. Tempat seperti ini biasanya menjadi tempat persembunyian ikan. Arusnya tenang dan banyak celah, serta cukup aman bagi ikan-ikan untuk berlindung. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, seekor ikan genggehek berhasil saya dapatkan. Ini menjadi poin pertama saya hari ini, sekaligus awal yang cukup baik untuk melanjutkan perburuan. Saya kembali ke titik yang sama, karena saya merasa masih ada ikan di sana. Benar saja, seekor ikan regis kembali saya amankan. Saya kemudian mengangkat jala yang sebelumnya sudah saya tebar. Ternyata satu ekor genggehek lagi sudah tersangkut di jala, menambah hasil buruan hari ini. Memang mayoritas ikan di daerah saya didominasi oleh jenis ikan seperti ini teman-teman. Saya kembali menebar jala di titik yang sama, lalu menariknya perlahan. Dan lagi-lagi, seekor ikan genggehek berhasil saya dapatkan. Meskipun hasil yang didapat satu persatu, tapi tidak apa-apa karena pelan-pelan hasilnya pun jadi banyak. Yang terpenting, proses berburu inilah yang menjadi keseruan sesungguhnya. Di sini, saya menemukan beberapa lubang-lubang kecil. Dari pengalaman saya, lubang-lubang seperti ini biasanya menjadi tempat persembunyian ikan sengal. Saya pun mencoba merabanya dengan hati-hati, karena ikan sengal memiliki patil yang sangat tajam dan beracun. Jika terkena tangan, akan sangat menyakitkan. Dan benar saja, saya menemukan salah satu lubang yang ternyata ada ikannya. Namun lubangnya sangat sempit, sehingga tangan saya sulit untuk masuk. Beberapa kali saya coba, tapi ikan itu malah semakin dalam. Dengan sedikit usaha dan kesabaran, akhirnya ikan sengal berhasil saya tangkap. Wah, ini sudah bisa dibilang babon teman-teman. Ukurannya cukup besar, bikin perburuan kali ini terasa semakin semangat. Masih di spot yang sama, saya menebar jala di sisi bagian hilirnya. Saya menarik jalannya perlahan, berharap ada ikan yang tersangkut di jaring. Saat jala saya angkat, 2 ekor ikan regis berhasil tertangkap sekaligus. Saya pun langsung membawanya ke sisi sungai untuk mengamankannya. Untuk ukuran ikan regis, 2 ekor ini sudah termasuk besar teman-teman. Berpindah ke sisi sebelahnya, menuju satu titik yang dipenuhi rerumputan lebat. Di area seperti ini, biasanya ikan bersembunyi di antara akar-akar dalam air. Saya mencoba menangkap dengan tangan kosong. Perlahan, saya meraba setiap celah di antara rerumputan dan akar-akar di dalam air. Hingga akhirnya, saya merasakan ada ikan yang menyentuh tangan saya dan berusaha menangkapnya. Akhirnya, 1 ekor ikan regis berhasil saya amankan. Saya kembali mencobanya sekali lagi, merabanya dengan lebih teliti, memastikan tidak ada yang terlewat. Tak butuh waktu lama, saya kembali berhasil menangkap 1 ekor lagi. Lanjut ke bagian hilir sungai. Di spot yang relatif dangkal ini, saya akan menebar jala. Tempat ini sudah menjadi spot langganan saya, karena biasanya disinilah ikan nila sering muncul. Saat jala saya tarik perlahan, terasa ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Dan benar saja,
seekor ikan nila berhasil saya dapatkan. Wah, luar biasa teman-teman. Ikan nilanya cukup besar. Sudah beberapa kali saya mendapatkan ikan nila di spot ini. Berpindah ke spot yang agak dalam. Di sini saya mencoba menyelam, karena area seperti ini biasanya menjadi tempat persembunyian ikan. Kondisi di bawah air cukup menyulitkan. Banyak ranting bambu yang menghalangi pergerakan tangan saya, membuat usaha menangkap ikan menjadi jauh lebih sulit. Saya mencoba menyelam untuk kedua kalinya, berusaha lebih hati-hati dan sabar. Lagi-lagi saya gagal. Tangan saya benar-benar terhalang oleh ranting-ranting bambu di dalam air. Tidak menyerah, saya kembali menyelam sekali lagi. Ada ikan di bawah sini, teman-teman. Dengan sedikit usaha ekstra dan kesabaran, akhirnya saya berhasil menangkap seekor ikan regis berukuran cukup besar. Karena masih penasaran, saya mencoba menyelam lagi di titik ini. Dan ya, satu ekor ikan regis besar kembali berhasil saya tangkap. Sekarang kita dapatnya besar-besar ya. Di spot yang berbeda, saya kembali menyelam dengan harapan ada ikan yang bisa saya tangkap. Dan hasilnya benar-benar memuaskan. Saya berhasil menangkap seekor ikan regis besar, bahkan lebih besar dari yang saya dapatkan sebelumnya, teman-teman. Di sini, saya menemukan tumpukan sampah di tengah sungai. Sampah yang hanyut saat air naik dan tersangkut di sebuah batu besar. Melihat kondisi ini, saya pun memutuskan untuk membakar tumpukan sampah ini. Setelah membakar sampah ini, saya kembali turun ke sungai untuk menebar jala terakhir. Sebagai penutup perburuan, saya mendapatkan satu ekor ikan regis yang menambah hasil berburu kali ini. Inilah hasil berburu saya hari ini, teman-teman. Alhamdulillah, hasilnya cukup memuaskan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti perburuan saya kali ini. Dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.